Bayangin deh, di akhir Januari 2026, tiba-tiba aja pasar keuangan global diguncang habis-habisan. Aset yang selama ini dianggap paling aman, mendadak jatuh bebas. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba jadi detektif bareng-bareng buat mengungkap misteri di balik anjloknya harga emas yang brutal ini. Ini bukan koreksi biasa loh. Judul-judul berita kayak yang Anda lihat ini penuh kata-kata dramatis seperti dibanting brutal, bermunculan di mana-mana. Bahasa yang dipakai itu benar-benar nunjukin betapa kaget dan paniknya pasar waktu itu. Emang separah apa sih jatuhnya? Coba kita lihat. Oke, sekarang kita ngomongin angka ya. Dalam satu hari perdagangan aja, Jumat 30 Januari 2026, harga emas itu anjlok parah, hampir 10%. Buat aset yang kita kenal sebagai safe haven atau tempat berlindung yang aman, penurunan sedalam ini dalam sehari itu benar-benar luar biasa. Dan ternyata nih emas nggak sendirian. Hari itu benar-benar hari yang kelam buat semua logam mulia. Lihat aja perak, anjlok lebih dari 27%. Wow, ini benar-benar kayak pembantaian di seluruh pasar. Biar kebayang ya seberapa langka kejadian ini, kejatuhan sebesar ini tuh bukan sesuatu yang terjadi tiap tahun atau bahkan tiap dekade. Kita harus mundur jauh banget ke belakang, sampai Februari 1983, itu lebih dari 40 tahun yang lalu loh, baru kita nemu penurunan harian yang lebih parah. Jadi ini benar-benar kejadian bersejarah. Nah, setelah kita lihat seberapa parah kerusakannya, pertanyaan terbesarnya ya, kenapa? Apa sih yang bisa bikin aksi jual segede ini begitu tiba-tiba? Oke, investigasi kita dimulai sekarang. Di setiap kasus misteri, pasti ada tersangka utamanya kan? Nah, di kasus ini semua mata tuh langsung tertuju ke satu lembaga. Bank Sentralnya Amerika, The Federal Reserve, atau yang biasa kita sebut The Fed. Ada langkah mengejutkan dari mereka yang katanya jadi pemicu utamanya. Nah, ini dia nih beritanya. Di hari Jumat itu, tiba-tiba ada pengumuman bahwa Kevin Warsh dicalonkan untuk menggantikan Jerome Powell sebagai ketua The Fed. Gini, pergantian pimpinan di bank sentral paling kuat di dunia itu selalu jadi berita besar. Tapi pilihan nama yang satu ini, itu benar-benar bikin pasar kaget. Pasti langsung kepikiran kan? Kok bisa cuma gara-gara ganti satu orang di pucuk pimpinan, pasar emas bisa lenyap miliaran dolar cuma dalam beberapa jam? Nah, jawabannya itu ada di reputasi si calon ketua ini. Kuncinya ada di satu kata, hawkish. Jadi gini, di dunia keuangan kalau ada pejabat bank sentral yang hawkish, itu artinya dia orang yang prioritas utamanya adalah memerangi inflasi. Senjata andalannya, ya naikin suku bunga, yang biasanya bikin mata uang jadi kuat. Dan si Kevin Warsh ini, wah dia dikenal sebagai kandidat yang paling hawkish dari semuanya. Dari situlah efek dominonya mulai kelihatan. Begitu ada nominasi ketua yang hawkish, pasar langsung mikir, wah suku bunga bakal naik lebih agresif nih. Suku bunga yang lebih tinggi bikin dolar AS jadi lebih menarik buat investasi, jadi nilainya menguat. Nah, karena emas itu harganya kan dalam dolar yang makin kuat otomatis bikin emas jadi lebih mahal buat pembeli yang pakai mata uang lain. Ujung-ujungnya, harganya ya anjlok. Tapi ya, namanya juga kasus besar, tersangka utama itu jarang beraksi sendirian. Pengumuman dari The Fed itu emang pemicunya, tapi ternyata ada beberapa kaki tangan lain yang ikut menciptakan badai sempurna yang bikin emas ambruk. Para ahli juga setuju loh. Kayak kata Suki Cooper dari Standard Chartered Bank, kita perlu lihat gambaran yang lebih besar. Ada kombinasi berbagai faktor yang bermain di belakang layar. Terus faktor-faktor lainnya apa aja? Oke, pertama, dolar AS yang emang udah kuat dari sananya. Kedua, banyak banget yang ambil untung alias profit taking setelah emas baru aja cetak rekor tertinggi. Ketiga, euforia pasar yang udah kepanasan. Dan terakhir, posisi beli itu udah terlalu penuh sesak yang bikin pasar jadi rapuh banget sama guncangan. Nah, ngomongin soal dolar, ini penting banget. Di hari yang sama emas anjlok parah, indeks dolar AS itu justru naik hampir 3/4%. Ini hubungan klasik yang kebalikannya. Dolar kuat, emas cenderung lemah. Ini udah jadi dinamika dasar banget di pasar komoditas. Konteksnya juga nggak kalah penting loh. Kejatuhan ini tuh nggak terjadi di ruang hampa. Sebelum hari Jumat kelabu itu, emas lagi jaya-jayanya. Naik terus selama 6 bulan berturut-turut. Bahkan, di bulan Januari aja, harganya udah meroket lebih dari 13%. Nah, pasar yang naiknya kekencengan kayak gini, biasanya emang rentan banget buat jatuh tajam.
Oke, setelah kita kumpulin semua bukti dan tersangka, sekarang waktunya kita ambil kesimpulan. Apa sih vonis akhir dari investigasi kita ini? Dan yang lebih penting lagi, ini artinya apa buat masa depan emas? Apa ini cuma koreksi sesaat, atau ini awal dari tren turun yang panjang? Ada kutipan dari Nikki Shields yang menurut saya ngerangkum semuanya dengan sempurna. Dia bilang, bulan Januari 2026 akan tercatat sebagai bulan paling volatil dalam sejarah logam mulia. Jadi bukan cuma sehari itu aja, tapi sebulan penuh itu benar-benar gila-gilaan. Ini nunjukin betapa dahsyatnya guncangan yang kita saksikan. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini? Oke, pertama, satu pengumuman politik itu bisa banget bikin pasar jungkir balik. Kedua, dolar ES yang menguat itu hampir selalu jadi berita buruk buat emas, ingat itu. Ketiga, pasar yang naiknya terlalu cepat, terlalu tinggi, itu rapuh banget dan gampang jatuh. Dan terakhir, mungkin yang paling penting, ini bukan salah satu pihak aja. Ini adalah badai sempurna, kombinasi dari banyak faktor yang terjadi barengan. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling bikin penasaran. Setelah rally gila-gilaan yang diikuti kejatuhan bersejarah, apa ini artinya pesta emas udah selesai? Atau ini cuma napas sebentar sebelum lari kencang lagi ke atas? Cuma waktu yang bisa jawab.